Kumaha ayo Mi tim tim record teu siap mangga. Tos siap, Ayana. Ya sok teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi STTC Cipasung akan melakukan presentasi matkul dengan judul Coklat Chips. Adapun anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Heni Nur Ella, ada Kang Fuad Hilmi Iskandar, dan Neng Dini Nurhayati. Definisi produk. Di sini kami mencoba dengan menjalankan usaha cemilan. Nama cemilan ini kami beri nama coklat chips. Jadi kami berharap dengan usaha ini kami bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi semua orang. Apabila sudah berkembang, terutama pada masa pandemi ini, adapun untuk menjalankan usaha cemilan coklat chip ini juga terbilang tidak susah karena usaha ini pun bisa kami mulai dengan modal yang relatif ringan. Berikut adalah usahawan, diantaranya ada sulitnya mencari cemilan yang sehat juga unik. Yang kedua, sulitnya meningkatkan kualitas pasar. Dan yang ketiga, sulit mempertahankan kualitas produk. Sehingga usaha-usaha yang diproses sulit berkembang. Maka dengan coklat chip ini kami berharap bisa membuka lapangan kerja dan mengembangkan usaha yang kami jalani. Tujuan dan manfaatnya membantu meningkatkan usaha. Yang kedua, membantu usahawan berpikir kritis. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dengan pihak lain. Dan yang keempat, membantu meningkatkan kebersihan usahawan. Choco chip keripik, pisang coklat. Makanan ini berasal dari daerah Lampung dengan memberi variasi dan rasa yang baru dalam pengelolaan keripik pisang ini. Namun seiring berjalannya waktu, seperti sekarang ini, orang lebih memilih makanan yang baru atau makanan yang luar sekali. Karena itu, agar pisang menjadi sebuah makanan yang berinovasi dan tidak kalah dengan makanan luar, maka dibikinlah seperti Choco Chip ini. Mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan dan disampaikan oleh Kang Fuad Hilmi Iskandar. Silahkan Kang Fuad. Terima kasih atas waktunya untuk memaparkan poin yang selanjutnya, yaitu komposisi coklat chips. Dalam pembuatan coklat chips ini
ada beberapa bahan atau komposisi yang sangat penting. Yang pertama yaitu pisang raja. Satu pisang raja. Kemudian yang kedua adalah coklat bubuk 30 gram. Yang ketiga tepung maizenaku 30 gram, tepung maizena disangrai. Yang keempat yaitu air kapur sirih. Air kapur sirih ini dicampur dengan garam secukupnya. Kemudian yang selanjutnya masuk ke dalam proses tahapan pembuatan. Yang pertama yaitu pisang yang sudah dikupas direndam di dalam air, dicampur garam kurang lebih 1 jam. Kemudian yang kedua kembali direndam dengan air garam kurang lebih 5 menit dan diangkat. Yang ketiga irisan pisang direndam kembali ke dalam air kapur sirih. Setelah itu yang keempat itu kembali direndam di dalam air garam sebentar. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, selanjutnya goreng irisan pisang di dalam minyak panas, goreng di dalam minyak panas dengan api sedang. Tunggu hingga matang atau setelah warnanya berubah cerah kuning kecoklatan. Yang keenam, untuk membuat lapisan coklat kita harus campurkan bubuk coklat, tepung maizena dan gula halus sampai rata. Kemudian yang ketujuh, masukkan irisan ke dalam adonan coklat tadi. Tutup wadahnya dan digoyang-goyang sampai semua irisan keripik pisang dilapisi coklat sampai merata. Dan yang terakhir, keripik pisang coklat siap dinikmati. Mungkin materi yang saya sampaikan kurang lebih segitu, dan untuk yang selanjutnya yaitu oleh Teh Dini Nurhayati. Untuk selanjutnya untuk anggaran biayanya ada beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama ada peralatan penunjang. Peralatan penunjang ini tuh mungkin bisa berjangka panjang ya waktunya. Ada misalnya ada teflon, terus ada katelnya, ada pisau, terus sendok, wajan, terus sama gerobaknya kayak gitu. Terus yang kedua, jenis pengeluaran yang kedua itu bahan habis pakai. Misalnya bahan-bahannya gitu. Yang tadi jelaskan oleh Ahilmi. Ada tepung maizenanya, ada pisang, bahan bakunya gitu. Terus ada coklat dan lain sebagainya. Terus jenis pengeluaran yang ketiga ada perjalanan. Perjalanan di sini itu mencakup beberapa gitu. Misalnya untuk biaya pengiriman, kan itu membutuhkan biaya ya, kos pengeluaran. Terus ada juga biaya untuk perjalanan ke pasar, terus ke si ekspedisinya atau ke tempat pengiriman. Sama jenis pengeluaran yang terakhir itu ada lain-lainnya. Yang dimaksud lain-lainnya di sini itu jenis pengeluaran semisal kita membuat template, membuat brosur, terus pengeluaran kayak kuota kayak gitu. Di sini kita udah dikalkulasiin semuanya itu berjumlah Rp5.711.000. Next untuk jadwal kegiatan sendiri. Untuk dalam kurun waktu 5 bulan kita mempersiapkannya. Untuk bulan pertama kita mempersiapkan kegiatan perencanaan planning market
gitu, planning market. Terus di bulan kedua kita juga pengadaan bahan dan barang gitu. Kita menganalisis semuanya, kita mengkoordinasi gitu, memikirkan, memplanningkan bagaimana pembuatan plan coklat chip ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Sampai akhirnya ke bulan kelima gitu. Sampai ke bulan kelima proses pelaksanaan usaha, terus promosi dan lain sebagainya. Nah, untuk RAB sendiri, rincian anggaran biayanya ini tuh kita nge-breakdown gitu, nge-breakdown dari per bulan, per minggu, bahkan per hari gitu, biar target marketplace kita itu tercapai, target penjualan, omset penjualan kayak gitu. Yang pertama kita breakdown dulu di per bulan ya. Per bulannya penjualannya itu harus 418 pieces gitu. Nah, harga si per pieces coklat chipnya itu 10.000. Nah, gitu. Jadi, nah terus untuk per minggunya kita itu menjual untuk harga tetap sama ya, 10.000. Dan dalam jangka waktu per hari atau background per harinya itu kita harus menjual 20 pieces. 20 pieces itu dalam jangka 3 jam gitu. Gimana caranya kita harus closing barang, closing si coklat chip ini tuh bisa dibeli gitu sama si customer. Nah, ada tambahan ya. Tambahannya itu di strategi pemasaran. Nah, kita itu ngadain strategi pemasaran di offline store sama online store. Nah, kalau misalkan di offline store, kita akan ngebuatnya di sekitaran tempat Singaparna gitu. Kita akan membuka offline store, toko offline-nya. Nah, dalam strategi marketingnya itu kan pasti ada strategi marketing, misalnya kita itu harus persiapan, kita itu harus ngeri gimana biar si Choco Chip ini tuh terjual. Mulai dari berinovasi di untuk si Choco Chipnya ini kan biasanya itu bulat ya. Kita insya Allah akan bikin sedemikian rupa bentuknya agar bisa disukai oleh anak-anak, disukai oleh dewasa, dan semua kalangan lah gitu. Biar disukai, tentunya untuk kualitasnya juga kita akan lebih didetailkan lagi soal rasa, harga, tentunya kita akan memprediksi semurah mungkin gitu biar bisa di closing banyak. Nah, itu strategi di offline store ya. Kalau misalkan di online store, kita insya Allah akan ngadain beberapa marketplace gitu. Semisal Shopee, Lazada, JD.ID, terus Bukalapak, Blibli gitu. Tapi kita akan mempasarkan lebih rinci atau lebih fokusnya itu ke Shopee. Soalnya di Shopee itu sekarang banyak gitu, banyak fitur-fitur canggih yang bisa memainkan si customernya, bisa bisa memanipulasi gitu, bisa ngeracun closing membeli produk kita. Nah, salah satunya itu dengan cara kita jualan di Shopee gitu. Soalnya mayoritas orang plus Shopee gitu. Nah, bukan target sih. Strategi di marketplace itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita pastinya harus bisa ngeriset kompetitor kita gitu. Misalkan di toko offline store lain itu harga yang dijual tuh berapa gitu. Kirimkan itu. Terus bandingkan, dan kita juga harus punya ciri gitu.
punya inovasi, nama tersendiri, terus rasanya juga harus bisa bervariatif. Dan harga tentunya kalau di Shopee itu harus jauh lebih murah agar bisa dikenal dan bisa dicap satu terlaris se-Shopee Raya gitu. Dan penjualan perharinya pun pasti akan membludak. Soalnya kan udah terkenal juga. Nah, selain melihat kompetitor, kita juga harus bisa apa namanya? memanage si marketplace, mulai dari tampilan utama si tokonya, membuat banner, terus kita juga harus ngerti gimana caranya uh, memainkan harga agar bisa dilihat pembeli maksudnya. Pembeli itu, oh di toko ini mah murah, oh di toko ini mah enak rasanya, terus uh, di packagingnya juga bagus, aman gitu, pengirimannya juga cepat. Nah gitu, jadi pokoknya di marketplace online itu ada beberapa gitu, banyak banget macamnya. Mulai dari banner kan tadi udah aku jelasin. Terus dari kalau online store itu harus dilihat dari cara kita memainkannya gitu kan. Kalau misalkan kita mau si toko kita itu ratingnya mau tinggi, kita harus tahu cara memfollow, cara mengikuti gitu orang-orang ke toko kita itu gimana, terus cara menaikkan performa toko kita itu gimana. Misalnya kan orang-orang suka lihat nih kalau misalkan di online store itu, oh iya chat dibalasnya nih 95%, oh berarti toko ini itu sangat diminati banyak orang. Terus dilihat dari followersnya juga, terus juga dilihat dari review gitu, review banyak yang beli atau enggaknya. Terus kan di review itu ada yang bernilai 3 sampai 4 gitu, ataupun 1 juga ada. Nah kita itu harus bisa menjaga, harus pintar-pintar iklan gitu, iklan di marketplace. Iklan di marketplace itu pasti kan mengeluarkan uang gitu, mengeluarkan biaya kos yang nggak seberapa gitu. Misalnya kan adalah per bulan itu ada yang 50.000, terus ada yang 100.000 sampai jutaan, 5 juta, ataupun kita juga harus bisa ikut ngerti sama promo-promo yang diadain Shopee gitu, campaign yang diadain Shopee. Misalnya promo flash sale toko nih, terus ada combo hematnya juga, ada gratis ongkirnya ada, terus ada voucher ikuti toko yang kayak gitu, kita harus ngerti. Terus hal lain yang harus kita harus bisa menjaga performa. Kita harus beda dari toko yang lain, misalnya dengan cara selain menjual choco chip ini, kita juga insya Allah akan mengadain sejenis produknya, jenis produk bisa lebih mahal atau bisa juga lebih rendah. Jadi kalau misalkan orang-orang beli di toko kita itu, bisa kita andalin dengan cara cross selling sama upselling kita gitu. Kita pokoknya banyak penjelasan tentang online maaf itu masalah ini yang jelaskan gitu. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang belum dimengerti ataupun ada salah dalam pengucapannya, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.